juga sama, jadi aku juga nggak dimintain lagi meskipun aku mahasiswa asing, tapi mereka nggak butuhin lagi sertifikat bahasanya. Jadi aku daftar M2 lagi, dan di M2-nya itu aku ganti jurusan teman-teman, jadi bukan langue française appliquée lagi, aku ambil langue française. Jadi di di Fakultas Sastra di jurusan langue française itu ada tiga spesialite, ada langue française, ada linguistik, dan LFA, langue française appliquée gitu. Dan pas di master keduanya itu aku daftar langue française, jadi research gitu, bukan pro lagi. Selain itu kita boleh misalnya nih di tahun pertama S1-nya kita selesai, kemudian kita mau off dulu atau mau istirahat dulu atau mungkin mau kerja dulu di tahun kedua. Nah itu kita boleh, teman-teman, itu kita nggak harus menyelesaikan sekaligus selama 3 tahun itu. Jadi kita boleh untuk istilahnya menunda gitu kan, atau mungkin mau kerja dulu dan nggak lanjutin dulu gitu loh S1-nya. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman mau lanjut lagi, teman-teman harus daftar lagi di L2 atau di tahun kedua S1 itu, atau di L3 S1. Jadi di sini tuh nggak harus sekaligus gitu teman-teman kita selesaiin, jadi kita boleh memilih gitu. Dan selain itu juga kita boleh pindah jurusan juga teman-teman. Misalnya di L2-nya teman-teman mau pindah jurusan, tapi tetap harus jurusan yang linear dengan di tahun pertamanya kayak gitu. Nah pengalaman aku selama studi di sini tuh gampang-gampang susah sih teman-teman. Tapi kalau buat aku pribadi banyak untungnya juga buat aku, khususnya buat kita yang memang kuliah sambil kerja. Apalagi di sini tuh 80% mahasiswa memang kuliah sambil kerja teman-teman. Jadi yang diuntungkan buat kami tuh kami yang kuliah sambil kerja itu diberi toleransi untuk tidak mengikuti beberapa mata kuliah yang memang kita nggak bisa ikutin. Misalnya aku kemarin tuh selama kuliah ada beberapa mata kuliah yang aku nggak bisa hadir karena tabrakan dengan jam kerja itu. Dan itu nggak apa-apa karena di Universitas Paris Sorbonne ini, aku nggak tahu di universitas lain, tapi di kampus aku kemarin tuh ada toleransi semacam dispense d'assiduité gitu. Jadi kita boleh mengajukan dispense d'assiduité, jadi semacam surat keterangan bahwa kita kerja di jam ini, misalnya di jam yang misalnya bertepatan dengan mata kuliah ini gitu, dan itu boleh gitu. Dan selama aku kuliah dari lisong sampai master itu aku selalu mengajukan surat itu teman-teman, karena memang aku kerja terus kan gitu. Dan alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali, nggak ada pengaruh dengan nilai, karena di sini pun dosen-dosennya nggak pernah menilai kita dari kehadiran. Tapi ada beberapa juga sih dosen yang kayak gitu, cuman umumnya enggak. Dan pengalaman aku selama aku studi tuh alhamdulillah mana-mana aja dari segi kehadiran, dosen-dosennya juga baik-baik banget. Terus apa lagi ya, pokoknya selama aku kuliah tuh aku ngerasa benar-benar beruntung banget juga bisa kuliah di situ, bertemu dengan dosen-dosen yang baik-baik, terus yang benar-benar mengerti dengan kondisi kita sebagai mahasiswa asing gitu. Jadi kadang mereka juga ngomongnya dipelan-pelankan gitu kan, karena memang khususnya di kelas aku tuh kebanyakan hampir semua itu orang asing teman-teman, jadi student dari luar Prancis gitu. Nah jadi selama aku kuliah tuh lumayan banyak sih mata kuliah yang aku nggak pernah hadir, dan aku tuh hadirnya pas mau ujian aja teman-teman
gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah karena memang memang ditolerir gitu. Nah kalau misalnya dari segi catatan, nah itu kita harus usaha sendiri teman-teman. Jadi terkadang kalau memang kita misalnya nggak bisa hadir, kita harus email ke dosennya gitu, ngasih tahu bahwa kita adalah mahasiswa yang dapat dispons dasi B.T karena kita kerja gitu kan. Dan biasanya mereka nyaranin kita untuk mungkin hubungin teman-teman kita dan minjem catatan gitu loh. Dan aku selama ini kayak gitu, jadi aku deketin teman-teman gitu, khususnya teman-teman natif atau Prancis untuk minjem catatan mereka gitu. Dan alhamdulillah teman-teman juga di sini rata-rata baik, dan akhirnya selesai gitu di waktu yang tepat. Master aku udah selesai juga, alhamdulillah. Pokoknya ya yang aku bisa sampaikan teman-teman dari pengalaman aku studi di sini tuh banyakan bagusnya lah pokoknya gitu kan. Karena di satu sisi bisa sambil kerja juga, ditolerir untuk bekerja gitu sambil kuliah gitu, untuk nambah uang jajan gitu kan. Nah pelajaran lain yang aku bisa dapat di sini itu adalah disiplin, kemudian otonom. Jadi di sini tuh selama kuliah benar-benar kita belajar untuk lebih mandiri lagi teman-teman, dalam arti itu dari kitanya, kita benar-benar serius untuk kuliah atau enggak. Soalnya di sini tuh kita benar-benar bebas gitu. Misalnya masuk kelas nih, sementara proses perkuliahan berjalan, teman-teman misalnya di pertengahan jam kuliah itu teman-teman mau keluar itu nggak apa-apa sama sekali, teman-teman boleh keluar tanpa izin pun boleh. Jadi dosennya tuh nggak peduli gitu kamu mau keluar, karena memang mungkin karena mereka juga berpikir bahwa ya yang butuh itu kita gitu, yang butuh nilai, yang butuh pengetahuan itu kita gitu. Jadi dosennya di sini tuh kebanyakan cuma benar-benar memberi penjelasan, SPK, memberi pelajaran segala macam tanpa mengharuskan kita untuk stay di tempat, di kelas gitu. Jadi benar-benar ya terserah kita gitu loh teman-teman. Dan aku tuh di awal juga lumayan kaget gitu, karena kan kita udah terbiasa gitu di Indonesia dalam kelas benar-benar ngikutin perkuliahan itu sampai selesai gitu kan. Kalau misalnya pun mau keluar mungkin harus izin dulu gitu. Nah kalau di sini tuh enggak teman-teman, jadi ya teman-teman bebas aja gitu. Misalnya masuk kelas terus misalnya di pertengahan teman-teman butuh ngerokok atau apa. Nah tapi di sini juga biasanya umumnya di pertengahan jam itu, di jam kuliah misalnya kuliahnya tuh 2 jam, dan di jam pertama itu dosennya biasanya ngasih pause, atau kalau bukan dosennya biasanya mahasiswa yang meminta untuk pause gitu di pertengahan. Nah jadi ya semuanya possible, semuanya memungkinkan. Nah itu salah satu pelajaran yang aku dapat juga di sini. Jadi benar-benar benar-benar semuanya tergantung dari kitanya teman-teman. Kalau kita memanfaatkan kebebasan itu ya mungkin ya kita nggak agak sulit untuk berhasil gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman serius, jadi meskipun misalnya bebas mau masuk kuliah atau enggak, tapi tetap cari catatan atau minjem catatan ke teman-teman. Nah itu jauh lebih baik teman-teman, dan itu memungkinkan teman-teman untuk bisa berhasil gitu, bisa lulus gitu. Itu juga pengalaman yang cukup menarik di sini selama aku studi. Terus apa lagi ya pokoknya banyak banget
hal-hal yang cukup unik juga bisa dibilang gitu kan, yang memang jarang kita temukan di kampus di Indonesia, teman-teman. Nah, aku rasa cuman itu yang aku bisa sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mungkin mengenai studi di Prancis, boleh ninggalin pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya aku lihat dan ada waktu aku bales, insya Allah. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.